Bab 516, Seni Luar Biasa Jiang Chen. Sen Anyang menggertakkan giginya dan mengeluarkan 3000 batu roh asal peringkat atas, meletakkannya di atas meja. Ekspresi Jiang Chen saat melihat 3000 batu hanya bisa dibandingkan dengan wajah berseri-seri dari tuan tanah atau kantong uang tua dengan mata penuh dengan harta karun. Baik sekali, Sen Trivire, siapapun yang bersedia menjadi pembawa hadiah adalah tamu terhormat di kediaman saya. Katakan padaku, haruskah kita minum dulu atau langsung ke pengejaran? Semakin santai nada Jiang Chen, semakin besar kemarahan Sen Anyang. Jiang Chen ini terlihat terlalu seperti masalah besar. Dia hanya anak asing, dan dia hanya berhasil sampai ke daerah berdaulat hanya karena keberuntungan. Beraninya dia menempatkan dirinya di atas alas yang begitu tinggi di depan anggota penjaga lama area berdaulat. Ini membuat Sen Anyang kesal tanpa akhir. Dia merasa bahwa Jiang Chen sengaja bermain santai dan mengudara. Ini hanya akan masuk akal jika peran mereka dibalik. Itu selalu menjadi senior yang mempertontonkan kejayaannya di depan murid-murid junior. Kapan pernah jadi junior yang mondar-mandir di depan kakak senior? Jiang Chen, aku tidak tertarik minum denganmu. Berhenti berlama-lama di sekitar. Saya di sini hari ini untuk melakukan satu hal, merobek fasad palsu Anda dan membuka kedok penipu hebat selama ini. Siapa yang mau minum denganmu? Belum lagi, siapa kamu? Apakah Anda bahkan layak untuk saya minum dengan Anda? Jiang Chen tertawa santai. Yah, bukankah kamu menolak niat baikku, menganggapnya sebagai niat buruk? Yah, saya tidak akan menentang Anda kali ini karena Anda datang begitu mendesak untuk menawarkan hadiah uang yang indah. Jadi, bagaimana Anda ingin bertaruh? Tetapkan persyaratannya. Petik 2. Sen Anyang telah datang dengan persiapan. Dia mendengus dingin, saya ingin mengadakan kontes pengendalian kebakaran, resep pil, dan penyempurnaan pil dengan Anda. Gunakan 3 topik ini untuk menentukan pemenangnya. Ya, ketiganya. Nada bicara Sen Trivire cukup tegas, tapi dia mencibir di dalam. Ketiga topik ini adalah poin terkuatnya dalam pil Dao. Dia sudah siap untuk Jiang Chen untuk mencoba dan bernegosiasi. Tapi Jiang Chen tiba-tiba menerima sarannya tanpa ragu-ragu. Sen Trivire benar-benar senang tak terkira. Jiang Chen tersenyum. Ini bukan cincin untuk api, jadi bagaimana menurutmu agar kita bersaing dalam pengendalian kebakaran? Biasanya ada cincin khusus yang digunakan untuk kompetisi dalam mengendalikan api, dan Jiang Chen tidak menyiapkan cincin khusus ini untuk pengendalian kebakaran. Sen Trivire melambaikan tangannya dan tertawa. Itu sangat mudah. Anda dan saya sama-sama ahli pil, dan ada banyak cara untuk bersaing dalam mengendalikan api. Bagaimana dengan ini? Saya akan membuat kuali dan Anda dan saya bisa menyebarkan seni kita. Siapa yang paling cepat memanaskan kuali akan menjadi pemenangnya. Memanaskan kuali adalah salah satu langkah pemurnian pil. Itu akan menyiapkan kuali dengan tepat untuk semua langkah selanjutnya. Ketika kuali mencapai suhu optimal, itu akan memancarkan resonansi. Ketika suara ini muncul, itu berarti penyuling telah berhasil memanaskan kuali sebelumnya. Sen Trivire, bagaimanapun juga, kamu adalah seorang jenius di area berdaulat, apakah kamu memiliki harga diri sama sekali? Menjangkau 1 yard setelah diberikan 1 inci hanya karena kakakku Chen tidak bertengkar denganmu. Anda telah menentukan cara kerja taruhan, Anda telah membawa kuali, dan Anda telah menetapkan semua aturan. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak menyembunyikan skema apapun di dalam hati Anda? Sen Anyang memang merencanakan sesuatu. Kuali yang akan dia bawa keluar adalah yang selalu dia gunakan saat dia memurnikan pil. Karena itu, dia sangat akrab dengannya, jadi memanaskannya pada dasarnya adalah permainan anak-anak. Tapi sepertinya dia memiliki wajah yang cukup tebal, karena dia hanya mendengus mengejek ketika Mu Gaoqi mengungkapkan rencananya. Mu Gaoqi, apakah ini cincinmu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku akan datang menantangmu kapanpun kamu punya nyali untuk memasang cincinmu. Mu Gaoqi membuka mulutnya untuk membalas, tetapi Jiang Chen menyela lebih dulu. Gaoqi, istirahatlah sekarang. Mu Gaoqi paling memandang Jiang Chen, dan karena Jiang Chen menyuruhnya mundur, dia hanya bisa berjalan dengan tenang ke belakang Jiang Chen. Namun, dia masih terlihat jijik saat dia menoleh ke Sen Anyang dan mengepalkan tangan kanannya dengan ibu jari mengarah ke bawah. Di dunia ini, gerakan ini adalah penolakan total terhadap yang lain, indikasi ketidakberdayaan total orang lain. Sen Anyang sudah merasa bersalah, jadi meskipun dia marah dengan gerakan ini,
dia tidak dapat meledak sebagai tanggapan. Centrifire, kita bisa mengikuti aturan ini karena pertimbangan 3000 batumu. Keluarkan kualimu. Jiang Chen tersenyum tipis. Ketika datang ke Pildao, apakah itu Centrifire, Shen Qinghong atau bahkan sesepuh dari balai herbal, Jiang Chen masih memandang mereka semua tidak lebih dari kotoran. Ketika Shen Anyang mengamati sikap arogan Jiang Chen, dia merasa terhina dan diam-diam gembira atas keberhasilan rencananya yang sudah dekat. Dia tidak mengudara saat dia mengeluarkan sebuah kuali, meletakkannya di atas alas batu dan berpura-pura berbicara dengan sangat murah hati. Jiang Chen, jangan menuduhku selingkuh nanti. Anda dapat memeriksa kuali ini terlebih dahulu. Petik 2. Cara kerja bagian dalam kuali terlihat jelas oleh Jiang Chen dengan satu sapuan mata dewa. Dia jelas mengerti bahwa itu adalah kuali yang sering digunakan Centrifire. Sebuah kuali yang dikenal baik oleh seorang ahli pil sama akrabnya dengan lengannya sendiri. Ketika sampai pada itu, dia memang bisa dicurigai menggunakan tipu daya ketika kualinya sendiri menjadi titik fokus kompetisi. Tapi karena Jiang Chen telah berani menyetujui persyaratan, dia secara alami tidak memikirkan keuntungan kecil Centrifire. Kamu duluan atau aku? Jiang Chen tersenyum tipis. Centrifire berpikir sejenak dan berkata dengan murah hati, orang yang pergi duluan akan dirugikan. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda, jadi saya akan pergi dulu. Petik 2. Jiang Chen tahu persis apa yang dipikirkan lawannya ketika dia melihat Centrifire begitu waspada. Dia khawatir Jiang Chen entah bagaimana akan menyabot kualinya sehingga dia ingin pergi dulu. Namun, dia mengungkapkannya dengan sangat benar sehingga dia sepertinya akan rugi dengan pergi lebih dulu. Karena yang pertama mencoba lebih buruk, aku tidak keberatan menerima pukulan itu. Jiang Chen tersenyum. Ekspresi Centrifire berubah saat dia buru-buru menjawab, izinkan saya. Jiang Chen ingin mengolok-olok yang lain untuk memulai, jadi dia sangat bersedia untuk membiarkan yang lain pergi terlebih dahulu. Dia melambaikan tangannya, kamu pergi. Seseorang datang, tandai waktunya. Di dunia ini, seseorang dapat menandai waktu dengan membakar dupa, membalik jam pasir, atau berbagai metode lainnya. Ketika waktu dimulai, Centrifire segera mengambil posisi yang tepat dan mengedarkan 3 api di dalam tubuhnya. Energi elemen api yang sangat besar berputar-putar di telapak tangannya, menari seperti sprite yang hidup di bawah kuali. Jiang Chen mengangguk dalam hati pada dirinya sendiri saat dia menyaksikan tontonan ini. Energi api Centrifire memang sesuatu. Meskipun dia tidak memiliki konstitusi api bawaan, dia cukup dekat. Namun, Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi mengangkat hidungnya ketika dia mengamati kemampuan manipulasi api Centrifire. Harus dikatakan, jika dibandingkan dengan metode para ahli surgawi, warisan pengendalian api Istana Regal Pil tidak diragukan lagi kekanak-kanakan. Selain memiliki beberapa kelebihan karena energi apinya, dan bahkan jika metode Centrifire dalam pengendalian api jauh melebihi rekan-rekannya, pada akhirnya dia masih agak tidak terlatih. Namun, keterampilan manipulasi api yang mencolok seperti itu sudah cukup untuk membuat Mu Gaoqi terkejut, karena sulur rasa hormat tumbuh di dalam hatinya. Tongkat dupa yang mereka gunakan untuk menjaga waktu memiliki panjang kasar 15 menit. Kuali itu memancarkan resonansi bahagia ketika bagian dupa yang terbakar itu merayap menuju tanda setengah jalan. Pemanasan awal selesai. Dupa kemudian dipadamkan untuk mempertahankan rekor waktu Centrifire. Jiang Chen, saya bahkan tidak menggunakan setengah dari waktu yang diberikan. Giliranmu. Centrifire penuh dengan kebanggaan. Dia benar-benar yakin bahwa Jiang Chen tidak akan bisa mengalahkannya. Dia memiliki sejarah bertahun-tahun menggunakan kuali ini, itu mirip dengan lengan kanannya. Jika bukan karena ini, Centrifire akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memanaskan kuali. Seberbakat Jiang Chen, dia tidak akan pernah melampauiku. Shen Anyang sangat percaya diri dengan hasilnya. Ketika kuali mendingin, Jiang Chen melambaikan tangannya. Mulai waktunya. Tongkat lain dari dupa yang sama dinyalakan. Jiang Chen merentangkan tangannya ke atas, dan berbagai sumber api muncul di jantung telapak tangannya. Seolah-olah dia sedang melakukan trik sulap sambil terus membentuk segel, menyebabkan bentuk api berubah dengan setiap segel tangan. Api akhirnya menyerupai menara bertumpuk karena semakin tinggi. 49 tingkat api menari-nari di sekelilingnya dengan teratur, semegah gedung yang menjulang tinggi dan megah. Metode ini membuat Mu Gaoqi berteriak dan berteriak. Apa itu teknik mencolok? Ini adalah teknik yang mencolok.
Keterampilan manipulasi api Centrifere tidak cocok untuk dilihat sebagai perbandingan. Ketika Centrifere melihat betapa menakjubkannya pengendalian api Jiang Chen, dia juga merasa tidak percaya. Seseorang benar-benar dapat melapisi api pada dirinya sendiri. Saya belum pernah mendengar metode seperti itu. Wajah Jiang Chen tenang saat segelnya berubah lagi, menambahkan lebih banyak api. Tak lama kemudian, 49 tingkat membentuk 9 dengan 9 grid 81 api, 9 tingkat tinggi. Di tingkat surgawi, metode pengendalian api ini disebut api sejati 99. Menggunakan metode ini untuk memanaskan kuali akan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan kuali menjadi 1/9 dari waktu semula. Dupa itu bahkan belum terbakar hingga 1/5 panjangnya ketika kuali pil mengeluarkan suara resonansi bahagia. Apa? Pikiran Centrifere menjadi kacau balau. Dia menatap tidak percaya ke kuali, pasti tidak dapat memahami mengapa kualinya telah dipanaskan dengan begitu mudah. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dupa baru saja berhasil membakar 1/5 dari panjangnya. Mereka bahkan tidak perlu membandingkan dupa untuk Centrifere untuk mengetahui bahwa dia benar-benar kalah. Jumlah waktu yang digunakan Jiang Chen kurang dari setengah waktunya. Bahkan orang yang bodoh pun akan tahu siapa yang menang dan kalah. Mu Gaoqi tertawa terbahak-bahak. Saudara Chen, Anda benar-benar luar biasa. Manipulasi api macam apa itu? Itu terlihat sangat keren. Wajah Centrifere pucat pasi. Mustahil untuk tidak mengakui kekalahan, tetapi di lubuk hatinya, dia masih tidak menerimanya. Anda beruntung di babak pertama, tetapi kami bersaing berdasarkan yang terbaik dari 3. Anda baru saja memenangkan ronde pertama, jadi jangan sombong. Jiang Chen mengangguk sambil tersenyum tipis. Benar, seorang pemenang dinyatakan hanya setelah 2 kemenangan. Jika saya ingat dengan benar, dasar dari taruhan kedua adalah resep pil. Bagaimana Anda ingin bersaing? Dia cukup murah hati, sepenuhnya bersedia untuk bermain bersama tidak peduli apa yang ingin dilakukan Centrifere. Centrifere menjawab, Anda dan saya akan membuat resep pil dan menyembunyikan 3 bahan tambahan di dalamnya. Kami akan menganalisis resep satu sama lain selama 1 jam dan mengisi bahan-bahan yang hilang. Siapapun yang mengisi lebih banyak akan menang. Jika kita seri, maka siapa yang selesai lebih dulu adalah pemenangnya. Bagaimana tentang itu? Haruskah itu bahan-bahan yang awalnya tercantum dalam resep? Atau apakah pengganti diperbolehkan? Jiang Chen bertanya, ada banyak bahan dalam pil dao yang bisa bertindak sebagai pengganti satu sama lain. Pengganti baik-baik saja, tetapi mereka harus masuk akal. Jika yang lain ragu, kami dapat meminta olah herbal untuk menengahi. Centrifere menjawab. Jiang Chen mengangguk, karena ini masalahnya, kamu dan aku akan menyiapkan 2 salinan dari resep yang sama. Salah satunya akan menyimpan semua bahan, dan yang lainnya akan menyembunyikan 3 bahan tambahan. Ini akan memudahkan kami untuk membandingkan dan mengurangi kontroversi saat kompetisi berakhir. Centrifere berpikir sejenak, itu bisa dilakukan, tapi kita harus bersumpah bahwa resep pil itu benar. Kontes tidak ada artinya jika kita mengubah isi resep secara acak. Jiang Chen tersenyum. Tentu saja, keduanya pergi ke samping untuk menyiapkan resep masing-masing. Bab 517, Centrifere busur dalam kekalahan. Harus dikatakan, Centrifere ditakdirkan untuk hasil yang tragis jika dia ingin bersaing dengan Jiang Chen dengan resep pil. Bahkan jika seseorang mencari melalui setiap sudut dan celah dari benua surgawi, seseorang tidak akan dapat menemukan seseorang pada tingkat yang sama dengan Jiang Chen dalam pil dao. Pikiran Jiang Chen berlari cepat melalui berbagai resep pil yang tidak jelas dan tidak populer. Dia memilih satu secara acak, membuat 2 salinan dan mengaburkan 3 bahan tambahan dari salah satunya. Centrifere jelas sudah siap. Dia juga memiliki resep pil yang sangat tidak jelas di tangannya, yang dia peroleh dari salah satu tetua sekte. Pil ini sama sekali bukan pil biasa, dan penerapannya juga agak aneh. Itu mengikuti cabang yang tidak jelas di jalur pil yang berbeda. Sedikit senyum dingin bermain di bibir Centrifere ketika dia selesai menyiapkan resepnya. Jika Jiang Chen bisa menguraikan resep ini, maka dia memang jenius. Ketika keduanya selesai dengan persiapan mereka berdua bersumpah menggunakan surga sebagai saksi bahwa mereka tidak menggunakan resep palsu untuk menipu. Ketika mereka menyelesaikan sumpah mereka bertukar resep satu sama lain. Jiang Chen menyapukan pandangannya ke resep setengah jadi Centrifere dan tersenyum tipis. Cek-cek,
Centrifere pasti datang dengan persiapan. Jika saya tidak salah menebak, ini adalah resep dari faksi pil yang berbeda. Petik 2. Jiang Chen telah menjadi ahli pil hebat yang telah mengarahkan mata dan telinganya ke segala sesuatu di bawah langit di kehidupan masa lalunya. Pengetahuannya tentang pil Dao mencakup segalanya dan apa saja. Bagaimana dia tidak tahu tentang faksi pil yang berbeda ini? Mereka disebut demikian karena mereka mengkhususkan diri dalam menggunakan obat-obatan dengan cara yang paling licik. Mereka berjalan di ujung pisau, mencari cara yang paling aneh dan aneh untuk membuat resep pil. Satu-satunya poin umum dari resep pil mereka adalah bahwa itu akan selalu mengandung sesuatu yang tidak terduga. Para ahli pil dari faksi ini semuanya jenius yang hebat. Hobi terbesar mereka adalah menggunakan metode yang tidak biasa dan pendekatan konyol untuk menyelesaikan resep pil. Semakin aneh suatu metode, semakin bahagia dan bangga mereka. Meskipun mereka bukan faksi arus utama di pil Dao, mereka bukan faksi yang mudah diabaikan. Jiang Chen cukup akrab dengan cara mereka, jadi dia bisa menempatkan dirinya pada posisi mereka. Dia melihat-lihat resep, berhasil menyusun struktur dasar resep setelah sedikit analisis. Dia berpikir sedikit lebih lama dan mulai perlahan menyimpulkan jawabannya, mengisi 3 bahan yang hilang setelah beberapa saat. Bahan-bahannya memiliki beberapa pengganti, jadi Jiang Chen juga menulis 2 alternatif lagi untuk masing-masing bahan, hanya untuk amannya. Menurut aturan, menulis pengganti juga akan dihitung sebagai jawaban yang benar, tapi dia hanya bisa menuliskan 2 pengganti masing-masing. Ini berarti dia bisa menuliskan total 9 bahan untuk 3 bahan tambahan. Ketika Jiang Chen selesai, dia melihat waktu untuk menemukan bahwa kurang dari setengah waktu yang diberikan telah berlalu. Ketika dia melihat Centrifere lagi dan dahinya berkerut, jelas bahwa lawannya tidak tahu resepnya. Jiang Chen mencibir dingin pada dirinya sendiri. Bukankah Centrifere menganggap dirinya pintar? Datang untuk bertaruh melawanku dengan resep setelah menerima satu dari faksi pil yang berbeda. Lawannya hanya mencari penghinaan dengan tindakan ini. Jiang Chen telah memberikan resep yang tidak terlalu jelas, tapi itu bukan resep yang Centrifere ketahui pada tingkat keahliannya saat ini. Selain itu, dengan tingkat pil Dao dan pengetahuannya, Centrifere juga tidak memiliki kemampuan untuk menyimpulkan jawaban yang benar. Dengan demikian, Jiang Chen yakin bahwa Centrifere sudah kehabisan akal sekarang. Dia tidak mengasihani lawannya saat dia tertawa dengan mudah. Daois Sen, saya sudah menyelesaikan resep Anda. Hanya kamu yang pergi. Hati Centrifere mengalami kejutan besar saat dia menatap Jiang Chen dengan tidak percaya. Ketika dia melihat senyum percaya diri yang lain, Centrifere tidak bisa tidak bertanya-tanya, bisakah Jiang Chen benar-benar melihat resep dari faksi pil yang berbeda? Mustahil, sangat tidak mungkin. Dia pasti sudah menyerah setelah melihat resep yang begitu rumit. Dia hanya menebak-nebak dengan liar dan mengisi bahan-bahan secara acak, mencoba untuk mendapatkan keberuntungan dan mengalahkan waktuku. Centrifere melakukan yang terbaik untuk menopang kepercayaan dirinya, tetapi kekhawatiran yang terpendam itu masih berhasil menggerogoti hatinya. Seiring berjalannya waktu, dia mencari petunjuk dalam resep, tetapi tidak berhasil. Tidak sampai waktu hampir habis, dia secara membabi buta mengisi beberapa jawaban karena pasrah, berharap untuk mencetak beberapa poin karena keberuntungan belaka. Lagi pula, bahkan kucing buta pun bisa bertemu dengan tikus mati. Namun, ada jutaan demi jutaan ramuan roh di dunia, dan hampir tidak mungkin baginya untuk mengidentifikasi dengan benar yang benar ketika hanya mengandalkan keberuntungan. 2 resep dari sebelumnya ditata untuk keduanya untuk membandingkan jawaban. Ketika Centrifere melihat jawaban asli Jiang Chen, dia sangat tertekan. Dia hanya bisa mengutuk, Jiang Chen, resep macam apa ini? Kamu curang. Jiang Chen tersenyum tipis, kami telah membuat sumpah kami ke langit dan bumi. Mereka secara alami akan menghukum saya jika saya melakukannya. Jangan khawatir tentang itu. Petik 2. Di dunia kultivasi, sumpah ke langit dan bumi sangat efektif. Tidak ada yang berani melanggar sumpah yang disumpah ke langit dan bumi karena pembalasan selalu cepat dan malapetaka, hampir selalu terjadi dalam kehidupan ini. Jawaban Jiang Chen tepat untuk resep Centrifere. Akibatnya, yang terakhir benar-benar kalah dalam ronde ini, dan selanjutnya, sepenuhnya kalah taruhan. Mu Gaoqi bertepuk tangan. Saudara Chen telah memenangkan 2 dari 3 pertandingan. Centrifere, kamu kalah. Wajah Centrifere pucat pasi, dia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan di depannya.
Dia bahkan tidak bisa melihat melalui 3 pertandingan yang dia persiapkan sampai akhir. Dia telah kalah menyedihkan. Jiang Chen, kau, Centrivire sangat marah hingga dia mulai tergagap, tidak mampu mengucapkan satu kalimat penuh. Centrivire, apakah kamu masih tidak menerima hasilnya? Mu Gaoqi tertawa dingin. Pikiran Centrivire segera dilemparkan kembali ke adegan 2 ronde sebelumnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Jiang Chen telah mengalahkannya semudah memukuli anak berusia 3 tahun. Bisakah dia tidak menerima hasilnya? Tidak mungkin dia bisa menolaknya. Pada saat itu, Centrivire mengempis. Seperti ayam aduan yang kalah, kepalanya jatuh dalam kesedihan saat dia menyimpan resep pil, hanya menatap Jiang Chen untuk memperbaikinya dengan pandangan yang berarti. Jiang Chen, jika ini adalah level Pildao sejati Anda, maka Anda sudah cukup mampu untuk tinggal di aula herbal dan berjuang untuk posisi sesepuh. Saya, Centrivire, mengakui kekalahan saya. Dia agak lugas sekarang, dia tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Ketika Centrivire menyadari bahwa dia benar-benar tidak dapat bersaing dengan Jiang Chen, hatinya dibanjiri dengan rasa damai. Ketika Jiang Chen melihat Centrivire menyerahkan tantangan, dia tersenyum tipis. Kamu memiliki konstitusi api alami dan memiliki 3 api yang disempurnakan ke dalam dirimu. Anda memiliki potensi besar dan seharusnya menjadi jenius yang unik dalam hal bela diri atau Pildao. Mengapa Anda puas dengan bersantai di bawah naungan kekuatan orang lain? Petik 2. Ekspresi Centrivire tiba-tiba berubah, menghela nafas ringan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia mengemasi barang-barangnya, dan pergi tanpa berbalik. Jelas bahwa kata-kata Jiang Chen telah memukul bagian lembut dan lembut hatinya. Orang-orang jenius seharusnya menempuh jalan mereka sendiri dan naik di atas kawanan biasa. Kata-kata Jiang Chen di kediaman Shen Qinghong hari itu telah mengejutkan, dan sekarang Centrivire sendiri telah merasakan kekalahan di tangan Jiang Chen. Kata-kata yang baru saja dia dengar telah membuat dirinya lebih dalam lagi. Dia berpikir kembali ke saat dia bangga dan percaya diri, kembali ke semangatnya yang kuat sejak dia pertama kali masuk ke area berdaulat. Tapi sejak memasuki daerah itu dan berhadapan langsung dengan konflik antara Shen Qinghong dan Jun Mobai, dia secara tidak sadar telah memihak Shen Qinghong. Mencari bantuan dari yang kuat dan berkuasa hanyalah sifat manusia. Itu bukanlah kesalahan besar yang dibuat oleh Centrivire, tetapi dia secara bertahap kehilangan dirinya dalam pola pikir pengikut dan telah menjadi puas dengan kondisinya saat ini. Dia telah menerima bahwa menjadi tangan kanan kepercayaan Shen Qinghong adalah hal yang baik. Setelah mereka sepenuhnya tumbuh menjadi kekuatan mereka dan mengambil alih, jika Shen Qinghong adalah kepala istana, maka dia paling tidak akan bertanggung jawab atas aula herbal, bukan? Kepuasannya dengan situasi dan lamunan saat ini telah membuat langkah Centrivire semakin berat. Dia telah kehilangan kepribadiannya sendiri dalam kabut lamunannya. Namun, kata-kata Jiang Chen sekarang bertindak seperti lonceng pagi, berdentang di benaknya dan membangunkannya dengan kaget, membuatnya merenungkan secara mendalam situasinya saat ini. Semakin dia berpikir, semakin dia mulai berkeringat banyak. Dia akhirnya melihat dengan jelas jalan yang telah dia lalui untuk mengetahui bahwa dia telah lama tersesat dari jalan seorang jenius. Tuan muda, apakah kita kembali ke kediaman kakak senior Shen? Seorang pengikut bertanya dengan hati-hati. Centrivire merentangkan tangannya, tatapannya masih introspeksi. Tidak, saya akan berkultivasi secara tertutup dan tidak pernah terlibat lagi dalam konflik wilayah berdaulat. Pengikut itu terdiam, lalu tenggelam dalam pikirannya sendiri. Berita kekalahan Centrivire tidak menyebar. Shen Qinghong menunggu dan menunggu, tetapi bahkan tidak menerima sedikit pun tanggapan. Ketika beberapa jam berlalu, kemarahannya tertulis di seluruh wajahnya, tetapi perasaan tidak enak juga muncul di hatinya. Jika Centrivire menang, dia seharusnya sudah kembali sekarang. Jika dia kalah, akan ada cukup waktu baginya untuk melapor kembali. Tapi sekarang, sepertinya dia menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan gemas sama sekali. Ini sangat membingungkan Shen Qinghong. Dayong, periksa di luar kediaman Jiang Chen untuk melihat apa yang terjadi dengan Centrivire. Shen Qinghong memberi perintah kepada salah satu pengikutnya. Dayong adalah tangan kanan Shen Qinghong, sama kompetennya dengan mereka. Dalam 1 jam, dia telah kembali dengan berita. Tuan muda, selain Jiang Chen dan Mu Gaoqi dengan santai mengambil sampel teh di depan kediamannya, tidak ada orang lain. Centrivire telah menghilang tanpa jejak. Shen Qinghong sedikit heran.
Apa? Kemana Sentrivire pergi? Rong Zifeng terkejut. Mungkinkah Jiang Chen melanggar Sentrivire? Ni Chong mendengus dingin. Obrolan gila macam apa yang kamu semburkan? Ini adalah istana pil regal. Dia akan mencari kematian jika dia berani membunuh rekannya sendiri. Meski begitu, meskipun anak ini memiliki beberapa prestasi dalam bela diri Dao, dia masih belum cukup untuk membunuh Sentrivire. Rong Zifeng juga tersenyum sedih. Dia tahu bahwa Sentrivire adalah alam asal tingkat ke-8, bahwa kultivasi yang pertama juga sedikit lebih buruk daripada miliknya. Meskipun Jiang Chen memang memiliki beberapa keterampilan untuk namanya, kehebatannya sepenuhnya disebabkan oleh beberapa trik yang tidak lazim. Dia juga tidak akan bisa mempercayainya jika Jiang Chen benar-benar membunuh Sentrivire. Lalu kemana perginya Sentrivire? Apakah dia pergi membuat tantangannya sama sekali? Petik 2. Seorang saksi berlari masuk saat mereka buru-buru berbicara. Menanggapi kakak senior Sentrivire pergi tanpa sepatah kata pun setelah bertarung dengan Jiang Chen di luar kediamannya. Dia langsung kembali ke kediamannya sendiri dan dikatakan telah menyegel dirinya secara permanen untuk kultivasi, tidak muncul sampai dia mencapai tujuan. Berita ini membuat mulut semua orang jatuh. Apa yang dilakukan Sentrivire? Dia seharusnya kembali. Bahkan jika dia kalah, dia seharusnya datang dan mengatakan sesuatu, atau setidaknya mengirim seseorang dengan pesan untuk kakak laki-lakinya bahkan jika dia memasuki kultivasi pintu tertutup. Sentrivire itu sungguh tidak sopan dan kasar. Rong Zifeng mengutuk keras. Bab 518, Penatua Lian Cheng. Wajah Sen Qinghong sedingin lapisan es saat suhu turun beberapa derajat di sekelilingnya. Tindakan Sentrivire jelas membuatnya marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sentrivire akan mengambil batu rohnya untuk menantang Jiang Chen dan kemudian memasuki kultivasi pintu tertutup tanpa sepatah kata pun. Sampah itu pasti hilang. Ni Chong mengambil kesempatan untuk menambahkan bahan bakar ke api. Tindakan Sentrivire telah membuat seluruh kelompok Sen Qinghong mundur. Beberapa orang telah pergi untuk menantang Jiang Chen dan gagal dalam usahanya. Jika mereka membiarkan ini pergi dan tidak terus menantang Jiang Chen, maka semua momentum mereka, semua rencana mereka sebelumnya dan fitnah yang dibuat dengan hati-hati, akan menjadi rengekan yang menyedihkan. Sebaliknya, semua itu akan melayani layanan pemasaran utama untuk Jiang Chen. Di sisi lain, siapa yang akan menjadi penantang mereka berikutnya ketika Sentrivire gagal? Rong Zifeng, Ni Chong, keduanya adalah orang kepercayaan terkuat Sen Qinghong, tetapi potensi pil Dao mereka belum tentu lebih kuat dari Sentrivire. Lalu, siapa yang akan pergi? Sen Qinghong sendiri. Sen Qinghong agak ingin, tetapi alasan mengatakan kepadanya bahwa dia harus sangat berhati-hati sebelum membuat keputusan apapun. Dengan posisinya sebagai jenius teratas di wilayah berdaulat, setiap tindakannya terhadap Jiang Chen akan diperiksa dengan cermat dan dilebih-lebihkan dalam penceritaannya. Apapun hasilnya, itu akan menyebar jauh dan luas. Jika dia menang, itu akan menjadi hal yang wajar karena dia adalah jenius teratas. Tapi itu tidak akan cukup untuk membuktikan Jiang Chen palsu. Tetapi jika dia kalah, maka reputasinya akan hancur, dan dia secara tidak sengaja akan mengangkat Jiang Chen menjadi wakil dari generasi muda Istana Regal Pil. Dan tidak mungkin dia akan menerima itu. Kalian diberhentikan untuk saat ini. Aku akan melakukan perjalanan. Untuk semua kesalahannya, Sen Qinghong adalah orang yang tegas. Dia tidak ragu-ragu saat dia berjalan ke puncak 100 tetua. Dia muncul di pintu tempat tinggal tertentu tak lama kemudian. Kediaman ini adalah milik tetua Lian Cheng, yang terpenting dari para tetua yang dihormati. Kakek Sen Qinghong, kepala balai aula musim semi dan musim gugur, Penatua Jinbu juga kebetulan berada di sana. Qinghong, kali ini kamu benar-benar berlebihan. Akan sulit bagimu untuk menyelamatkan situasi sekarang. Penatua Lian Cheng adalah seorang pria tua botak, tetapi alis dan matanya setajam elang. Penatua Jinbu menghela nafas ringan. Kakak Lian Cheng, siapa yang mengira bahwa Jiang Chen ini akan sangat liar dan keras kepala? Qinghong seharusnya dihormati sebagai tokoh peringkat tertinggi di Lembah Rosi, tapi Jiang Chen ini bahkan tidak memiliki sopan santun yang paling dasar. Kami tidak bisa menyalahkan Qinghong karena semakin marah dalam hal ini. Penatua Lian Cheng tersenyum sedikit, cahaya cerdas berkedip di matanya. Lalu menurutmu apa yang akan kita lakukan, Jinbu? Tantang Jiang Chen. Jika Qinghong menang, itu akan dilihat sebagai tidak lebih dari perjalanan alami alam. Jika dia kalah,
maka semua upaya kami sebelumnya hilang. Petik 2. Penatua Jingu juga sangat sedih. Ini semua salah Penatua Yun Ni pada akhirnya. Jika bukan karena dia dengan gigih mendukung proposalnya, bagaimana Jiang Chen akan berhasil sampai ke daerah berdaulat jika itu baru saja diputuskan oleh Dao bela diri. Kepribadiannya khas menyalahkan orang lain atas kesalahannya, tipe orang yang menyalahkan jamban jika dia tidak bisa membuang sampah sembarangan. Penatua Lian Cheng bagaimanapun, sama sekali mengabaikan keluhannya. Jingu, kamu hanya menipu diri sendiri jika kamu benar-benar mempercayai kata-katamu. Jika Jiang Chen adalah seorang jenius sejati, dia akan berhasil masuk ke wilayah berdaulat cepat atau lambat. Dalam pandangan saya, generasi yang lebih tua tidak perlu terlalu campur tangan sekarang karena hal-hal telah berkembang hingga titik ini. Biarkan anak muda menanganinya. Apakah mereka berhasil atau gagal akan tergantung pada metode dan rencana mereka. Penatua Jingu buru-buru angkat bicara. Kakak Lian Cheng, King Hong memiliki terlalu banyak masalah untuk diatasi dalam situasi ini. Dia jenius pertama dari sekte dan ada di lingkungan persaingan yang tidak adil untuk memulai. Tidak ada apa-apanya jika dia menang, semua orang akan berpikir bahwa itu seharusnya terjadi. Tetapi jika dia kebetulan tertinggal sedikit saja, dia ditakdirkan untuk diejek. Ini tidak adil. Penatua Lian Cheng menggelengkan kepalanya sedikit terdiam pada metode pendidikan Penatua Jingu. Dia tidak bisa diganggu untuk menanggapi dan menoleh ke Sen King Hong. King Hong, apakah menurutmu posisimu tidak adil untukmu? Sen King Hong tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Dia tidak tahu apa maksud tuannya yang terhormat. Suara Penatua Lian Cheng tenang, posisi Anda saat ini adalah yang menerima perawatan dan sumber daya puncak. Pernahkah Anda menganggap bahwa itu juga tidak adil bagi orang lain? Jika Anda ingin mengeluh sekarang tentang ketidakadilan, saya akan sangat kecewa pada Anda. Sen King Hong menjadi serius. Dia sebenarnya datang untuk meminta nasihat tuannya yang terhormat untuk langkah selanjutnya, tetapi dia tidak mengira tuannya akan menceramahinya bahkan sampai pukulan verbal di kepalanya. Dia bingung harus berbuat apa untuk saat ini. Penatua Lian Cheng menghela nafas pelan. Bagimu, King Hong, kelahiran bangsawan dan awal yang tinggi adalah anugerah dan penopang. Jalur kultivasi Anda mulus dan mudah, hampir tidak mengalami hambatan di Istana Regal Pil sebelumnya. Sayangnya, itu juga alasan mengapa Anda sekarang menemukan diri Anda di ujung tali Anda. Apa katamu, Jingu? Penatua Jingu sebenarnya agak tidak puas saat ini. Anda adalah Master Dao bela diri Sen King Hong, apakah Anda akan duduk di sana dan membiarkan murid Anda menemui kemunduran demi kemunduran dalam pengawasan Anda? Meskipun tetua Lian Cheng memang masuk akal, tetua Jingu tidak mempedulikannya sedikitpun. Apa yang dia pikirkan adalah bahwa posisi cucunya sedang ditantang. Ini tidak berbeda dengan wilayahnya sendiri yang terancam. Mengapa Penatua Jingu repot-repot menghabiskan waktu memikirkan teori dan filsafat? Satu-satunya pemikiran yang dia akan luangkan adalah untuk mempertahankan wilayahnya, dan menghancurkan siapapun yang bahkan dianggap mengancamnya. Kakak Lian Cheng, aku merasa bagaimanapun juga, King Hong tidak bisa kehilangan muka sebanyak ini. Jika kita membiarkan karakter kecil Jiang Chen itu berhasil, maka posisi King Hong di area berdaulat pasti akan terpengaruh di masa depan. Selanjutnya, dengan pemberontakan baru-baru ini, Jun Mobai dan Ling Bier juga mulai bergerak. Saya khawatir ini menyebabkan reaksi berantai. Jun Mobai dan Lin Bier telah mengarahkan pandangan tamak pada posisi Sen King Hong sejak awal. Dengan tambahan Jiang Chen yang bahkan lebih tidak masuk akal, Sen King Hong harus berurusan dengan 3 murid yang sangat ambisius yang mengganggu posisinya. Ini bukan pertanda baik baginya. Karena itu, Penatua Jingu tidak ingin mendorong perkembangan suasana seperti itu. Dia ingin menekan angin buruk ini dan membuat contoh dari Jiang Chen. Penatua Lian Cheng sejenak terdiam oleh tekad Penatua Jingu. Dia benar-benar sangat pendek. Dia menoleh ke muridnya, King Hong, kamu berbicara. Bagaimana Anda berniat menyelesaikan ini? Bantuan seperti apa yang kamu inginkan dari tuanmu? Murid Anda masih menyimpan harapan, dan saya ingin mengakhiri segalanya dengan pertarungan yang menentukan melawan Jiang Chen dalam kompetisi pil. Sen King Hong tidak menahan pikirannya yang sebenarnya. Apakah Anda yakin? Penatua Lian Cheng bertanya perlahan, tatapan penilaian di matanya. Sen King Hong mengangguk dengan tegas. Jiang Chen telah mempengaruhi hati Dao saya. Jika saya tidak menekannya, maka retakan pasti akan terbentuk. Petik 2. Penatua Lian Cheng menghela nafas pelan.
Kita dilahirkan tanpa apa-apa ke dunia ini, dan kita pergi tanpa membawa apa-apa di tangan kita. Masalah tidak ada secara bawaan di hati kita, tetapi didorong masuk saat kita mengejar barang material dan kenikmatan psikologis. King Hong, tuanmu membaca kata-kata ini sejak lama dalam sebuah buku tebal kuno dan merenungkannya selama 60 tahun sebelum memahaminya. Anda terlalu banyak berpikir, yang menciptakan peluang bagi hati Dao Anda untuk dipengaruhi oleh orang lain. Jika Anda mengikuti Dao dengan hati yang teguh dan menghindari menciptakan begitu banyak masalah, tidak mengindahkan kontes kebanggaan, maka Anda tidak akan menyebabkan begitu banyak hal terjadi sama sekali. Potensi Dao bela diri Anda luar biasa, dan Anda adalah seorang jenius tetapi setengah langkah lagi dari memasuki alam bijak. Mengapa Anda begitu tidak fleksibel untuk tidak memiliki sedikit pun toleransi? Dengan level Anda, apakah Anda tidak mendapatkan tempat untuk pertarungan pil? Bahkan jika Jiang Chen dan Mu Gaoqi telah mengklaim 2, tidak ada pertanyaan bahwa Anda dan Ling Bier akan mengambil 2 lainnya tanpa kontes sama sekali. Tapi sekarang, Anda hanya menggunakan posisi Anda yang paling jenius untuk merepotkan beberapa jenius yang baru naik. Tidakkah menurutmu tujuanmu harus ditempatkan di upacara agung segudang yang akan datang? Atau bahkan myriad Paramount Realm yang misterius? Penatua Lian Cheng berbicara dengan persuasif, tetapi tatapannya tidak pernah lepas dari wajah Shen Qinghong. Seolah-olah dia ingin melihat melalui semua pikiran muridnya. Jawaban Shen Qinghong adalah kayu, ajaran guru yang terhormat masuk akal. Murid Anda memang agak dibutakan oleh keadaan, dan tidak melihat Gunung Tai. Namun, saya telah mengambil keputusan tentang tantangan ini dan berharap Tuan yang terhormat akan mendukung saya. Jejak kekecewaan melintas di hati Penatua Lian Chen. Dia benar-benar berharap Shen Qinghong akan mengalami pencerahan spontan dan melepaskan keyakinannya terhadap tantangan ini, melupakan masalah yang telah dibawa Jiang Chen kepadanya. Sejujurnya, muridnya tidak pernah secara pribadi menempatkan dirinya di ujung yang berlawanan dari Jiang Chen. Dia benar-benar bisa melepaskan dirinya dengan anggun dan bermartabat kapan saja, menunjukkan sikapnya sebagai jenius pertama. Bahkan mungkin untuk berteman dengan Jiang Chen. Dan lagi, Shen Qinghong tidak membuat keputusan ini. Penatua Lian Cheng kecewa padanya. Dia benar-benar tidak menyukai keputusan Shen Qinghong untuk berperang. Meskipun dia dan Penatua Yunni telah saling berteriak dan memukul meja satu sama lain, mereka masih mengagumi satu sama lain. Namun, tak satu pun dari mereka akan pernah mengakuinya. Melihat kepala istana dan Qi dan Penatua Yunni keduanya sangat mendukung Jiang Chen, Penatua Lian Cheng tidak akan pernah percaya bahwa pemuda ini adalah seseorang yang telah menipu jalannya ke tempat dia berada. Ketika Shen Qinghong telah membuat masalah bagi Jiang Chen selama ini dan memfitnah namanya sebulan yang lalu, semua ini bukanlah ide Penatua Lian Cheng. Hanya saja dia adalah guru Dao bela diri Shen Qinghong, dan dia secara alami tidak dapat mengambil sikap publik untuk menuangkan air dingin ke muridnya. Pada saat yang sama, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menilai keinginan Shen Qinghong secara menyeluruh. Sekarang tampaknya meskipun potensi Dao bela dirinya luar biasa, kedewasaannya masih perlu menjalani temper yang diperlukan. Bagaimana kamu berencana untuk bersaing dengannya? Penatua Lian Cheng bertanya. Murid Anda ingin bersaing dalam pemurnian pil dengannya, dengan satu pertandingan menyatakan pemenangnya. Oleh karena itu, murid Anda ingin meminjam Sky Peak Cauldron. Tatapan Penatua Lian Cheng menajam saat dia menatap Shen Qinghong dengan serius. Seperti yang saya pahami, kuali Jiang Chen adalah kuali Skywave yang diberikan oleh kepala istana dan Qi kepadanya. Meminjam Sky Peak Cauldron saya akan menempatkan Anda pada pijakan yang sama. Ada 5 kuali berharga dalam sejarah Regal Pil Palace. Mereka adalah Sky Scatter, Skywave, Sky Peak, Sky Origin, dan Skywood Cauldron. Dari mereka, Sky Scatter dan Skywood Cauldron dihormati di Hall of Ancestors di Regal Pil Palace. Belum ada orang yang muncul yang ditakdirkan untuk menggunakannya. Kepala istana dan Qi memiliki Skywave Cauldron, dan dia memberikannya kepada Jiang Chen. Penatua Lian Cheng memiliki kuali Sky Peak, dan Penatua Yunni memiliki kuali Asal Langit. 5 kuali berharga ini telah menyaksikan kebangkitan dan kejayaan istana Regal Pil. Sky Peak dan Skywave Cauldrons tidak muncul di depan umum selama 100 tahun. Oleh karena itu, Penatua Lian Cheng ragu-ragu ketika Shen Qinghong mengajukan permintaannya. Ketika 5 kuali tingkat dewa digunakan untuk melawan satu sama lain, itu akan menjadi salah satu peristiwa besar dan penting bagi sekte tersebut dan dicatat dalam catatan sejarah.
Penatua ragu-ragu karena dia tidak ingin pertempuran ini menjadi catatan publik dan kenangan kegagalan Shen Qinghong. Bab 519, peluang untuk menjadi kaya datang mengetuk. Tolong setuju, Tuan yang terhormat. Shen Qinghong berlutut saat suaranya semakin mantap. Tantangan ini membebani hati saya seperti simpul. Apakah saya menang atau tidak, saya akan segera memasuki kultivasi pintu tertutup dan menerobos ke alam bijak sekaligus. Petik 2. Penatua Lian Cheng menghela nafas ringan. Pertama-tama, dia ragu bahwa Shen Qinghong akan memiliki masalah dalam menerobos ke alam bijak, tetapi tetua benar-benar tidak ingin dia menantang Jiang Chen. Pada saat ini, pikiran muridnya tentang Jiang Chen hanyalah masalah kebanggaan. Tapi kekalahan di sini akan memperkuat peristiwa itu sebagai penghinaan Shen Qinghong dan menyebabkan hatinya diliputi kebencian. Bahkan jika Shen Qinghong menerobos ke alam bijak, hati daunnya akan dinodai oleh kebencian ini. Ini hanya akan merugikan Shen Qinghong dalam jangka panjang. Penatua Lian Cheng memiliki harapan yang tinggi untuk ketinggian Shen Qinghong dalam dao bela diri. Dia bahkan merasa bahwa muridnya memiliki sedikit harapan untuk menyerang kerajaan kaisar. Bahkan jika dia tidak tahu seberapa besar harapan ini, memiliki sepotong lebih baik daripada tidak sama sekali. Tetapi jika Shen Qinghong terjebak dalam hal-hal lain, maka dia akan merasa sulit untuk berkonsentrasi pada jalur dao bela diri. Kegagalan untuk berkonsentrasi pada jalur bela dirinya akan menyebabkan harapannya untuk kerajaan kaisar menghilang. Namun, ketika dia melihat betapa teguhnya Shen Qinghong, Penatua Lian Cheng tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan muridnya. Bagus, Qinghong, ini adalah pilihanmu. Ini Sky Peak Cauldron, ambillah. Penatua Lian Cheng mengeluarkan kuali. Terima kasih banyak kepada Tuan yang terhormat. Shen Qinghong sangat senang. Penatua Jingu juga menunjukkan ekspresi bahagia. Kakak Lian Cheng, kamu memilih untuk mendukung muridmu. Jika Qinghong menang atas Jiang Chen itu, maka dia tidak akan lagi memiliki lawan di arena Pildao di generasi muda. Penatua Lian Cheng melambaikan tangannya. Qinghong, kamu dan aku memiliki takdir untuk menjadi tuan dan murid. Sebagai gantinya, saya memberi Anda satu nasihat. Pikirkan lebih sedikit tentang keuntungan dan kerugian, dan lebih sedikit tentang kemenangan dan kekalahan. Jika Anda dapat melakukannya, maka terlepas dari hasil akhirnya, Anda akan mendapatkan sesuatu dari pertandingan. Lanjutkan. Dengan baik, Penatua melambaikan tangannya setelah berbicara. Kamu diberhentikan. Penatua Jingu membawa Shen Qinghong pergi bersamanya ketika dia melihat gerakan Penatua Lian Cheng. Saat mereka pergi, Shen Qinghong angkat bicara. Kakek, Tuan terhormat sepertinya tidak setuju aku melawan Jiang Chen. Shen Qinghong masih sangat menghormati Penatua Lian Cheng. Penatua Jingu tersenyum. Dia adalah Hallmaster Hall of Might. Dia secara alami tidak senang jika Anda memilih untuk bersaing dengan orang lain berdasarkan Pildao. Tidak mengindahkan semua itu lagi. Jika Anda dapat menekan Jiang Chen, Anda akan tetap menjadi raja di wilayah berdaulat di masa depan. Apakah itu Jun Mobai atau Ling Bier? Tak satu pun dari mereka akan mampu melawan Anda di masa depan. Cucumu akan melakukan yang terbaik. Shen Qinghong melakukan perjalanan cepat kembali ke Lembah Rosi setelah pamit dari Penatua Jingu. Ketika Penatua Lian Cheng melihat Penatua Jingu dan Shen Qinghong pergi bersama, sedikit rasa kasihan terpancar di matanya. Jelas bahwa dia tidak terlalu memikirkan pertarungan melawan Jiang Chen ini sama sekali. Dia berpikir sejenak dan menghela nafas. Baiklah kalau begitu. Qinghong masih murid saya. Biarkan saya melakukan perjalanan atas namanya dan melihat apakah masalah ini dapat diselamatkan. Dia sudah bangkit berdiri saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dan berjalan keluar. Penatua Lian Cheng tiba di kediaman Dan Qi sebelum terlalu lama berlalu. Haha, angin apa yang bertiup oleh Penatua Lian Cheng? Kepala istana Dan Qi sedikit terkejut melihat siapa yang datang mengetuk. Penatua Lian Cheng tidak menyembunyikan apapun saat dia menghela nafas kecut. Saya malu untuk membicarakannya, tapi saya di sini atas nama murid saya yang tidak berguna, Shen Qinghong. Oh, apa yang membuatmu mengatakan itu? Kepala istana Dan Qi tidak yakin apa yang sedang terjadi. Anak ini dan Jiang Chen menyibukkan diri mereka untuk saling bermusuhan di Rosi Valley. Orang tua ini ada di sini kali ini untuk melihat apakah ada ruang untuk bermanuver. Ketika dua harimau berkelahi, pasti ada yang terluka. Bagi Regal Pil Palace kami, mungkin bukan hal yang baik bagi para jenius untuk berbenturan secara berlebihan.
Kepala Istana, saya di sini dengan wajah tebal untuk meminta Anda muncul dan melihat apakah Anda dapat meyakinkan Jiang Chen untuk menurunkan cincin itu. Kepala Istana dan Qi tertawa ringan dan secara pribadi menyerahkan secangkir teh. Minumlah teh, Penatua Lian Cheng. Memang tidak pantas bagi kaum muda untuk berlebihan dalam hal kebanggaan. Namun, begitu banyak hal telah terjadi dalam sebulan terakhir yang sangat mempengaruhi reputasi Jiang Chen dan Mu Gaoqi. Beberapa angin buruk bahkan telah bertiup ke saya dan Penatua Yunni. Penatua Lian Cheng, saya akan jujur. Situasinya agak sulit untuk membuat saya melangkah keluar dan meyakinkan Jiang Chen untuk menurunkan ring, dan juga sulit baginya untuk berhenti juga. Lagi pula, Anda tidak mencegah hal ini terjadi ketika situasinya bisa dikendalikan. Petik 2. Ya, memang, saya lalai dalam hal ini. Penatua Lian Cheng dengan jelas menyalahkan dirinya sendiri. Saya memegang tanggung jawab besar dalam bagaimana masalah ini berkembang. Jika saya bisa menghentikan masalah ini lebih awal, mungkin tidak akan berkembang ke titik ini. Tindakan Jiang Chen lahir dari kemarahannya yang frustrasi. Aku bisa memahaminya dengan baik. Dan Qi terdiam sejenak dan berkata, Penatua Lian Cheng, Anda dan Penatua Jin Gu sangat menyukai Shen Qinghong. Mengapa Anda menentang dia bersaing dengan Jiang Chen kali ini? Penatua Lian Cheng tersenyum sedih. Kepala Istana, itu karena saya mengenal Qinghong dengan baik sehingga saya mengantisipasi dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Oh, Kepala Istana dan Qi tersenyum. Jika tebakanku benar, Penatua Jinbu pasti tidak memiliki pandangan yang sama. Penatua Lian Cheng menghela nafas. Justru karena Penatua Jinbu tidak berpikir demikian dan bersikeras untuk menempuh jalan ini, dia telah membawa Qinghong ke langkah ini. Kepala Istana, saya mengesampingkan wajah saya hanya dengan harapan bahwa Anda akan memikirkan gambaran yang lebih besar dari sekte, dan melihat apakah Anda dapat meyakinkan Jiang Chen untuk menurunkan cincin itu. Kepala Istana dan Qi tersenyum tipis. Shen Qinghong sombong dan mengancam. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah bertarung. Jika saya meminta Jiang Chen menurunkan cincin itu, saya khawatir dengan temperamen seorang pria muda, mereka berdua tidak akan dapat menerima hasil ini. Petik 2. Penatua Lian Cheng tertawa dengan sangat sedih. Haruskah kita merusak satu dalam pertarungan antara dua harimau? Potensi dao bela diri Qinghong luar biasa, dan dia adalah harapan terbesar untuk menyebarkan nama dan kemuliaan Istana Pil Regal kami di upacara Agung Segudang. Jika dia terluka karena ini, maka itu juga merupakan pukulan bagi sekte kita. Kepala Istana dan Qi mungkin sudah setuju dengan kata-kata ini sebelum Jiang Chen muncul. Tapi sekarang, dia tidak merasa bahwa Shen Qinghong adalah satu-satunya harapan sekte dalam upacara agung. Namun, gambaran yang lebih besar itu penting, jadi kepala istana mengangguk. Penatua Lian Cheng, Anda pasti akan berpikir bahwa saya tidak berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkannya jika saya pergi sendiri. Mengapa kita berdua, dan Penatua Yunni, tidak pergi bersama? Jika Jiang Chen dapat mengambil langkah mundur dan membiarkan semuanya larut, saya akan senang melihat hasil ini dan juga Anda. Jiang Chen telah menerima banyak penantang sejak dia memasang cincinnya. Tapi sekarang, dia sudah mengumpulkan semua batu roh yang dia butuhkan. Kakak Chen, setelah kekalahan Sentry Fire, kecuali kakak perempuan Ling Bier sendiri datang untuk menantangmu, aku khawatir tidak ada orang lain yang berani datang lagi. Mu Gaoqi tersenyum. Jiang Chen hendak merespons ketika ekspresinya tiba-tiba berkedip. Cahaya mata dewanya berkilauan dengan cepat saat dia melihat ke langit. Orang-orang penting akan datang. Jiang Chen, buka batasan di sekitar tempat tinggalmu. Saya, Penatua Lian Cheng dan Penatua Yunni telah datang berkunjung. Sebuah pesan turun dari langit. Jiang Chen sedikit terkejut dan menurunkan perintahnya. Buka kediaman, itu kepala istana dan dua tetua terhormat. Dia menyambut 3 kelas berat yang memegang otoritas terbesar di sekte ke dalam istana tamu beberapa saat kemudian, dan juga mengeluarkan sisa termos 9 Magnificence Dew Wine tanpa ragu-ragu. Aroma dari anggur langsung melayang di udara. Ini anggur 9 keagungan embun. Hidung Elder Lian Cheng berkedut sedikit. Aku pernah mendengar bahwa sekte Walkabout ahli dalam membuat anggur ini, tetapi untuk berpikir bahwa aliansi 16 kerajaan memiliki anggur ini juga. Meskipun Dan Qi dan Yunni bukanlah orang-orang yang beruntuk menikmati secangkir, mereka kurang lebih telah mencelupkan jari mereka ke dalam topik alkohol. Lagi pula, ketika anggur diresapi dengan ramuan roh,
itu adalah kesenangan dan cara makanan bagi para pembudidaya. Murid ini diliputi ketakutan pada kedatangan gabungan dari 3 yang agung. Bagaimana mungkin saya tidak mengambil beberapa anggur terbaik saya sebagai sanjungan? Jiang Chen berkata setengah bercanda, benar-benar nyaman bahkan pada kedatangan tamu-tamu terhormat ini. Ketiganya adalah 3 orang paling kuat di Istana Regal Pil. Jiang Chen, aku tidak pernah suka bertele-tele. Dan Qi meletakkan secangkir anggur tua. Penatua Lian Cheng telah datang untuk mencariku kali ini mewakili Shen Qinghong dalam mendamaikan kalian berdua. Dia ingin Anda menurunkan cincin itu. Kami tidak akan memaksa Anda untuk melakukan keduanya, kami baru saja datang untuk menanyakan apakah kemungkinan ini ada. Senyum tipis di wajah Jiang Chen tiba-tiba membeku. Kamu adalah tetua sekte, dan secara logis, Jiang Chen harus mengikuti kata-katamu. Namun, rumor terbang bulan lalu telah mengolesi saya dengan lumpur. Jika saya menurunkan cincin itu hanya akan mengabadikan fitnah dan meninggalkan dunia luar untuk berspekulasi bahwa saya sebenarnya tidak memenuhi reputasi saya, bahwa saya telah berhasil masuk ke area berdaulat dan memperoleh slot pertempuran pil hanya melalui koneksi. Kalian bertiga adalah orang tua yang memiliki moral tinggi. Kalian semua harus memahami situasi canggung murid ini. Kepala istana dan Qi dan Penatua Yunni keduanya memandang Penatua Lian Cheng untuk melihat apa yang akan dia katakan. Bagaimanapun, Jiang Chen mengatakan yang sebenarnya. Menurunkan cincin itu akan memberitahu dunia luar bahwa dia memiliki hati nurani yang bersalah. Ini terlalu banyak untuk diminta darinya. Jiang Chen, bahkan Shen Trivire tidak dapat mengalahkanmu dalam beberapa hari terakhir. Itu sudah secara tidak langsung menghilangkan rumor dari dunia luar. Tentu saja, mudah untuk memahami kemarahan di hati Anda karena difitnah. Jika saya bukan Master Dao bela diri Shen Qinghong, saya tidak akan pernah membuat permintaan ini. Sikap Penatua Lian Cheng cukup tulus. Terus terang, Shen Qinghong telah meminjam Sky Peak Cauldron dari saya untuk bertarung dengan Skywave Cauldron Anda. Pertempuran antara 5 kuali surgawi dari Istana Pil Regal pasti akan ditulis ke dalam sejarah resmi. Saya juga tahu bahwa Shen Qinghong hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Inilah sebabnya saya datang dengan wajah tebal untuk meminta Anda melepas cincin itu. Memang agak tidak adil bagi Anda, dan saya bukan orang yang tidak masuk akal. Ketika Jiang Chen melihat bahwa Penatua Lian Cheng tidak menekannya dengan cara yang mendominasi, dia tahu bahwa Penatua waspada terhadap kepala istana dan Penatua Yunni. Sejujurnya, Jiang Chen tidak terlalu tertarik untuk menamparkan wajah Shen Qinghong. Minatnya hanya terletak pada batu roh dan sumber daya. Sekarang kepala istana dan Penatua Yunni telah datang, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa mereka juga berharap hal-hal diminimalkan. Adapun mengapa, tentu saja itu untuk gambaran sekte yang lebih besar. Jiang Chen bukan orang yang kikir. Itu telah menjadi konflik harga diri sampai saat ini dan belum berkembang menjadi perseteruan maut. Bukan tidak mungkin baginya untuk mundur selangkah dan menurunkan cincin itu. Tentu saja, peringatannya adalah bahwa itu harus sepadan dengan waktunya. Jika dia tidak menerima manfaat yang cukup, tidak mungkin baginya untuk secara sukarela mengambil langkah mundur dan memaafkan provokasi orang lain. Dilihat dari kata-kata Penatua Lian Cheng, tetua bersedia ditipu atas nama Shen Qinghong jika Jiang Chen mengundurkan diri. Ini adalah kesempatan langka untuk menjadi kaya yang datang mengetuk. Jiang Chen sangat tergoda. Bab 520, menuntut harga tinggi. Bisakah saya benar-benar mengusulkan kondisi apapun? Jiang Chen terkekeh, ekspresi yang sama sekali tidak bersalah dan tidak berbahaya di wajahnya. Kepala istana dan Qi tersenyum. Jiang Chen, jika kamu melepaskan cincin itu, kamulah yang akan berkorban. Tidak apa-apa bagi Anda untuk memiliki beberapa kondisi. Sekte ini dengan jelas menggambarkan antara hukuman dan hadiah. Tentu saja kami tidak bisa mengorbankan kentunganmu demi orang lain. Baiklah kalau begitu, orang miskin sepertiku memiliki prioritas yang lebih besar daripada memperebutkan harga diri. Manfaat yang solid dan nyata jauh lebih penting. Jiang Chen berbicara dengan nada akomodatif. Maka murid ini akan sangat berani untuk membuat permintaannya. 10.000 batu roh asal peringkat atas, 50 kg emas terong, 50 kg debu Starcloud, dan 50 kg cinabar merah terang. Jika Penatua Lian Cheng memiliki pil pembina asal peringkat atas, tolong berikan beberapa ribu juga. Junior ini tidak akan keberatan sama sekali. Petik 2. Bagi generasi muda manapun,
harga semacam ini benar-benar akan menjadi beban berat. Tetapi bagi ketiga kelas berat, meskipun jumlahnya tidak sedikit, itu juga tidak akan terlalu membebani pundi-pundi mereka. Lagi pula, pada usia penatua Lian Cheng, akumulasi kekayaannya sangat mencengangkan, dan barang-barang kecil ini seperti bulu pada lembu. Penatua Lian Cheng terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Bagus, seorang pemuda yang tidak menyembunyikan dan menyembunyikan pikirannya, langsung to the point dan menyuarakan pikirannya. Begitulah seharusnya, aku akan mengurus ini untukmu. Mereka akan tiba di kediamanmu dalam waktu 3 hari. Jiang Chen tertawa, Penatua Lian Cheng memang menentukan. Baik, saya akan melepas cincin itu kapanpun ketiga tetua itu menginginkannya. Petik 2, Penatua Yunni tiba-tiba angkat bicara. Saya lebih suka cincin itu harus tetap ada. Tiga lainnya menatap Penatua Yunni dengan bingung. Bukankah semuanya sudah beres? Penatua Yunni mengangguk. Karena pertarungan ini akan terjadi, melepas cincin sekarang tidak akan membubarkan iblis internal mereka. Saya lebih berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan. Petik 2, sebuah kesempatan. Maksud kamu apa? Penatua Lian Cheng bertanya dengan sungguh-sungguh. Shen Qinghong bertujuan terlalu tinggi dan tidak kekurangan arogansi. Jika Jiang Chen menurunkan cincin itu, dia pasti akan terus membuat masalah dan menyebarkan desas-desus tentang kepengecutan Jiang Chen. Meskipun ini tidak baik untuk Jiang Chen, itu juga tidak mengatasi masalah mendasar dari kepribadian Shen Qinghong dan kebutuhannya untuk menghadapi beberapa kemunduran. Tanpa penempaan yang tepat, iblis internalnya akan tetap seperti apa adanya. Jika kami ingin mengatasi semuanya, saya pikir pertandingan harus dilanjutkan, tetapi harus berakhir seri. Pertempuran antara dua kuali surgawi akan menjadi kisah menakjubkan yang diceritakan selama berabad-abad, dan pertempuran antara dua jenius pasti akan menimbulkan rasa ingin tahu di seluruh istana Regal Pil. Murid-murid lain akan semakin merindukan para jenius, dan ini juga akan menjadi sumber motivasi yang setara bagi mereka. Berakhir dengan dasi, kepala istana dan Qi dan Penatua Lian Cheng saling memandang, samar-samar merasa bahwa kata-kata Penatua Yunni masuk akal. Memang, dasi. Ini akan membuat Shen Qinghong mundur dalam menghadapi kesulitan dan akan mempertahankan wajahnya juga. Ini mempertahankan wajahnya dan Jiang Chen, dan membuatnya mengerti di lubuk hatinya bahwa selalu ada puncak yang lebih tinggi, ahli yang lebih kuat. Ini sama-sama menguntungkan untuk perkembangannya. Penatua Yunni melanjutkan, masalah terbesar Shen Qinghong sampai hari ini adalah rasa percaya dirinya yang berlebihan, dan tidak ada seorang pun di dalam sekte yang benar-benar membuatnya mengalami perasaan kalah. Tidak ada yang bisa memberinya perasaan hambatan yang tidak dapat diatasi. Berbicara positif, ini berarti dia percaya diri. Di sisi lain, itu juga telah melahirkan kepribadian arogan yang membabi buta. Kepala istana dan Qi santai dan tersenyum, sepertinya memahami sesuatu. Yunni, saranmu bagus. Tapi seberapa sulit untuk memastikan bahwa pertandingan berakhir seri? Penatua Lian Cheng juga mengangguk. Memang, dasi akan sempurna, tetapi pemenang akan ditentukan dengan mudah jika ini tidak dikelola dengan baik. Penatua Yunni menatap Jiang Chen dengan dalam, sedikit senyuman bermain di wajahnya. Kita harus bertanya kepada orang yang bersangkutan apakah ini bisa dilakukan. Jiang Chen menggosok hidungnya, tersenyum sedih. Penatua Yunni, ini terlalu banyak ujian bagiku, bukan? Hehe, Jiang Chen. Saya tahu bahwa Anda akan memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Jiang Chen menghela nafas. Mengapa saya merasa seperti saya telah mengembara tanpa curiga ke dalam jebakan? Kepala istana dan Qi tertawa terbahak-bahak. Jiang Chen, lebih tegas dan beritahu kami ya atau tidak. Bolehkah aku berkata tidak? Jiang Chen bertanya dengan sedih. Penatua Lian Cheng tersenyum. Jika pertandingan ini bisa berakhir seri, saya masih akan membayar kondisi yang kami tetapkan. Aku akan menambahkan 5.000 batu roh asal peringkat atas lainnya. Kepala istana dan Qi terkekeh. Penatua Yunni juga tersenyum saat melihat ini. Kalau begitu aku juga tidak bisa kikir, saya akan melempar 5.000 batu lagi. Kepala istana dan Qi tersenyum. Jiang Chen, bisakah kamu melakukannya sekarang? Jiang Chen berseri-seri puas. Saya pikir itu sudah cukup. Saya akan berterus terang dulu. Tidak ada dari Anda yang bisa menghindari hutang Anda setelah fakta. Petik 2. Kepala istana dan Qi juga sengaja memasang ekspresi tegas di wajahnya. Ingat, itu harus dasi.
Saya tidak akan membayar jika itu bukan seri. Jiang Chen tertawa. Jangan khawatir, jangan khawatir. Saya akan membuatnya menjadi dasi untuk denting kekayaan. Petik 2. Dan Qi dan Yun Ni saling tersenyum melihat Jiang Chen bertingkah seperti ini. Meskipun Penatua Lian Cheng juga tersenyum bahagia, dia diam-diam terkejut. Seberapa hebat potensi pil murid ini sehingga dia berani menyetujui ini. Potensi dan kultivasinya dalam pil harus jauh lebih tinggi daripada King Hong. Kalau tidak, di mana dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menerima? Dasi tidak dapat dimiliki hanya karena seseorang menginginkannya. Bagaimana dia bisa mempertahankan kontrol yang baik atas ini jika dia tidak memiliki potensi dan kekuatan yang ekstrim? Meskipun dia tercengang, Penatua Lian Cheng berbicara, bagus. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik dari pertandingan ini dari kediamanku. Bahkan dia harus mengakui bahwa proposal Penatua Yun Ni adalah yang terbaik. Lebih disukai memiliki pertandingan daripada menjatuhkan cincin, dan dasi adalah hasil terbaik. Ini akan memungkinkan Shen Qinghong mundur dalam menghadapi kesulitan dan tidak membuatnya kehilangan muka, menghasilkan bayangan di hatinya. Jiang Chen benar-benar senang ketika ketiga petinju kelas berat itu pergi. Apa yang menarik, 3 kelas berat telah menawarkan 20.000 batu secara total. Ketika ditambahkan ketumpukan aslinya, itu sudah cukup untuk membuat formasi pembakaran 9 gerbangnya beroperasi dengan setengah daya. Harapan awalnya hanya untuk 30%, tetapi jika dia bisa menyalakannya dengan setengah dari kekuatan penuhnya, itu akan cukup untuk menahan ahli alam bijak langit. Ini adalah kejutan yang tak terduga untuk Jiang Chen. Kepala istana dan Qi dan Penatua Yun Ni keduanya mengirim 5.000 batu yang dijanjikan tidak lama setelah mereka kembali. Jelas bahwa mereka sangat percaya diri pada Jiang Chen dan telah mengirim batu lebih awal. Mereka tidak akan meminta batu-batu itu kembali bahkan jika dia tidak mengatur dasi. Ini adalah dorongan mereka untuk Jiang Chen. Mereka sudah sangat mengenalnya sekarang. Dia hanya akan menggunakan batu roh sebagai taruhannya hanya jika dia sangat membutuhkannya. Oleh karena itu, ini adalah cara mereka membantu Jiang Chen, menggunakan metode yang tidak dapat dilacak, untuk mendukungnya. Jiang Chen secara alami tahu ini juga. Kepala istana dan Qi dan Penatua Yun Ni adalah orang bijak yang terbuka dan jujur. Saya tidak begitu kejam untuk mengabaikan seberapa baik mereka memperlakukan saya harus membantu mereka mewujudkan keinginan besar mereka. Jiang Chen tahu bahwa apakah itu kepala istana dan Qi atau Penatua Yun Ni, mereka berdua berharap istana regal pil berkembang pesat dan berkembang menjadi sekte peringkat ketiga, membangun kembali kekaisaran segudang, dan menyatukan myriad domain. Jika saya harus meninggalkan istana regal pil di masa depan, pertama-tama saya harus membantu mereka mencapai keinginan yang telah lama disayangi ini. Jiang Chen membuat sumpah pribadi. Penatua Lian Cheng juga tidak tampak seperti orang jahat, hanya orang yang lebih berpihak pada anak mudanya. Karena dia adalah guru dao bela diri Shen Qinghong, dia tidak akan memperlakukan saya dengan jujur seperti kepala istana dan Qi dan Penatua Yun Ni. Dia akan mengirimkan pembayaran yang dijanjikan hanya setelah pertandinganku berakhir dengan Shen Qinghong. Sebuah dasi, harus dikatakan, ini adalah jenis taruhan yang belum pernah ditemui Jiang Chen sebelumnya. Itu pasti akan menjadi tantangan untuk dicapai, tapi dia percaya diri. Karena dia telah membuat kesepakatan, dia bahkan lebih termotivasi. Ini adalah pertandingan pil dao yang memiliki 20.000 batu roh dan banyak bahan lain yang dipertaruhkan. Pada saat yang sama, dia juga merasa kasihan pada Shen Qinghong. Seorang jenius sovereign area telah tenggelam sejauh ini sehingga tuannya harus diam-diam membeli lawan-lawannya. Apakah karena Shen Qinghong telah menjalani kehidupan yang terlalu baik? Dia benar-benar terlambat untuk pelajaran tentang kebanggaan. Shen Qinghong membuat proklamasi keesokan harinya, dia secara pribadi akan datang ke kediaman Jiang Chen besok dan terlibat dalam pertempuran hebat dengannya. Seluruh Rossi Valley mendidih ketika berita ini beredar di jalanan. Keberadaan Shen Qinghong di lembah Rossi adalah keberadaan yang dibanggakan, hampir pada tingkat mitos. Jika anak-anak muda di Rossi Valley memilih seseorang yang mereka kagumi dan iri, 8 dari 10 akan memilih Shen Qinghong. Sisanya mungkin memilih Jun Mobai atau Jiang Chen yang baru-baru ini panas. Namun, ketika melihat lamanya waktu Shen Qinghong telah memegang posisinya sebagai peringkat pertama, latar belakangnya yang mengesankan dan pendukungnya yang tak tersentuh, sebagian besar generasi muda menduga bahwa dia kemungkinan besar adalah kepala istana berikutnya. Bahkan jika tidak, dia mungkin salah satu kandidat yang paling disukai.
Jenius yang unik seperti itu ingin bersaing dengan Jiang Chen, seorang jenius yang baru naik dalam pil. Segala macam emosi, dari keterkejutan dan spekulasi hingga keterkejutan dan antusiasme memenuhi lembah Roshi. Apakah Jiang Chen itu benar-benar mengesankan sehingga bahkan kakak laki-laki Sen perlu bergerak sendiri? Potensi kakak senior Sen selalu menjadi misteri. Apakah dia akhirnya akan menunjukkan dirinya? Aku sangat iri pada Jiang Chen. Bahkan jika dia kalah, ada kehormatan besar dalam kekalahannya. Memang, Jiang Chen benar-benar sesuatu. Kebangkitannya sangat meteorik. Dia memiliki keterampilan untuk namanya juga, jika tidak, dia tidak akan pindah ke area berdaulat. Saya juga mendengar bahwa mereka yang menantangnya akhir-akhir ini semuanya gagal, bahkan Sen Trivire. Itu hanya rumor, berapa banyak dari Anda yang melihatnya dengan mata kepala sendiri? Saya hanya menolak untuk menerima Jiang Chen ini. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Hak apa yang dimiliki seorang murid asing untuk menjadi pusat perhatian sekte kita? Mu Gaoqi itu juga mencurigakan. Kenapa dia tiba-tiba memiliki konstitusi kayu bawaan dengan tatanan tinggi? Petik 2. Apakah seseorang benar-benar membantu Jiang Chen curang? Mari kita lihat bagaimana kakak senior Sen menginjak-injaknya. Beberapa murid inti Roshi Valley masih merasa sulit untuk menerima Jiang Chen. Mereka tidak memiliki dendam dengan Jiang Chen, mereka hanya tidak bisa menerima orang baru yang tiba-tiba menjadi begitu kuat dan menyalip mereka semua. Itu adalah reaksi murni emosional dari kecemburuan, kekaguman atau keserakahan sederhana. Namun, ada juga yang mempertahankan akal sehatnya. Melalui penilaian logis mereka yang keren, mereka yakin bahwa Jiang Chen bukanlah produk curang, tetapi artikel asli. Tapi tentu saja, mereka secara alami tidak akan keluar untuk membelanya. Jiang Chen tidak peduli dengan rumor dan wacana yang menyapu lembah Roshi dalam badai. Kata-kata tidak lebih nyata dari awan mengambang di matanya. Hanya 20.000 batu yang nyata, manfaat nyata di matanya. Dia tidak sabar menunggu Sen King Hong datang mengetuk.